Kalau memasuki taman ini, ibarat memasuki relung gua. Rumah nyentrik yang menjadi istananya ini diberi nama yang tidak kalah nyentrik. Itu merupakan mistik. Mistik adalah profesi saya mistik, jadi tesis saya adalah mistik. Jadi ketika orang berbicara rasional, saya akan berusaha menggiring ke soal mistik. Jadi itu. Kemudian ada burung raja wali. Kalau dulu kan wali ya, banyak wali ya. Nah sekarang ini raja wali. Jadi raja wali. Saya ini termasuk rajanya wali. Karena wali-wali ada wali Songo, wali dan lain-lain wali itu lebih dikenal Joko Budo. Berarti Joko Budo itu adalah rajanya wali. Apa yang Anda lakukan untuk mengekspresikan diri? Sebagian besar orang biasanya mengekspresikan diri lewat cara berpakaian atau cara bergaul. Ya, standar lah. Padahal ada cara lain loh yang cukup unik untuk mengekspresikan siapa diri Anda sebenarnya. Coba lihat deh apa yang dilakukan oleh Ki Joko Bodo yang sehari-harinya lebih dikenal sebagai seorang tokoh supranatural. Rumah yang dirancangnya sendiri selama bertahun-tahun ini syarat dengan berbagai detail yang menggambarkan perjalanan hidup seorang Ki Joko Bodo. Memasuki halaman rumahnya yang terletak di kawasan Jakarta Timur ini, dinding luar rumahnya yang berhiaskan relief-relief bak Candi Borobudur ini langsung menyambut. Relief-relief ini menceritakan berbagai peristiwa penting dalam hidupnya. Jadi ini adalah kisah Ki Joko Budo. Jadi Ki Joko Budo dari kecil dilahirkan di Singaraja, Bali. Kemudian sampai menjadi Hero Lubang Buaya, kemudian sampai menjadi maestro supranatural. Nah ini saya sengaja tidak mencetak buku, tetapi riwayat hidup saya abadikan di dinding-dinding ini. Nah, di bagian kiri rumah ada teater ritual. Sesuai dengan namanya, tempat ini biasanya dipakai untuk berbagai acara ritual, mulai dari doa bersama untuk menolak banjir sampai doa minta hujan. Sementara di bagian kanan rumah terdapat taman sesaji. Kalau memasuki taman ini, ibarat memasuki relung gua. Rumah nyentrik yang menjadi istananya ini diberi nama yang tidak kalah nyentrik, Istana Wong Sinting. Istana Wong Sinting, dari dulu saya dianggap orang Sinting ya, waktu saya masih lontang-lantung. Dari rel kereta, dari saya makan di kereta menemukan makan di kereta itu saya dianggap Wong Sinting. Ya ini realisasi daripada Wong Sinting atau orang Sinting yang bisa bangun rumah, bangun istana. Jadi katakanlah saya mewakili daripada pengemis dan gelandangan dan orang-orang Sinting seluruh Indonesia yang bisa maju. Meski rumah ini milik orang Sinting dalam tanda kutip tentunya, falsafah yang terkandung dalam ornamen-ornamen yang ada di dalam rumah itu sangat jauh dari Sinting. Coba kita ulas. Ornamen ukiran yang seperti ini tersebar hampir di seluruh bagian rumah. Lalu bentuk limas yang bersusun 4 di atap mewakili filosofi kiblat papat sedulur pancer, yang menggambarkan proses hidup manusia yang berasal dari tanah lalu kembali lagi ke tanah. Joko Bodo ingin menampilkan nuansa mistis di rumahnya, sesuai dengan profesi yang ia jalani sekarang. Temaramnya lampu, patung-patung, dan lukisan-lukisan dinding yang menghiasi rumah tersebut bisa dibilang berhasil menimbulkan kesan yang diinginkan. Tapi bagian yang paling mistis dari rumah itu adalah gua.
sengaja dibangun di bagian bawah rumah. Di situ ada bangunan yang dari sini sebelah kirinya ya, paling ujung itu adalah kuburan imajinasi. Jadi kakak saya yang bernama Yuyun Sanjaya yang telah diculik semasa dahulu, itu saya anggap itu tempat makam kakak saya. Jadi saya sering berdoa untuk kakak saya di tempat itu. Nah, kemudian ada gua. Gua itu ada tempat ada agama Islam, Hindu, Buddha dan seterusnya. Itu merupakan tempat sembahyang. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha di sana. Kemudian di tempat itu pula saya melakukan ritual atau meditasi di sana. Nah, ruangan ini adalah ibarat ruang kerja bagi Ki Joko Bodo jika mau melakukan ritus. Lumayan juga lah, jadi kalau mau semedi, Ki Joko Bodo tidak perlu jauh-jauh pergi ke gua di atas gunung. Dibangun sejak 5 tahun yang lalu, Ki Joko Bodo belum tahu kapan rumahnya ini akan selesai. Pasalnya, rumah ini ibarat album foto bagi dirinya. Jadi selama nafas masih dikandung badan, fragmen hidupnya akan terus ia tuangkan dalam rumah tersebut. Rumah yang nyentrik ya, sesuai dengan pribadi si impunya yang juga nyentrik.